Sebuah peradaban seluruhnya akan musnah malam ini, tak akan pernah kembali lagi. Hah? Apa maksudnya itu? Hari Selasa akan menjadi hari pembangkit listrik dan hari jembatan, semuanya terjadi sekaligus di Iran. Tidak akan ada yang seperti itu. Buka, ini acara keluarga tentang perang, serius. Kamu gila, tetap saja acara keluarga tentang perang, atau kamu akan hidup di neraka. Kurasa kita biarkan saja yang itu. Tonton saja. Ya, kita berhasil menghindari itu. Setidaknya untuk sekarang. Hari Selasa membawa suasana yang tidak terlalu seperti penghapusan peradaban, melainkan lebih seperti gencatan senjata, yang dalam waktu kurang dari sehari sudah penuh pelanggaran. Hanya 5 kapal yang melintasi Selat Hormuz pada hari pertama gencatan senjata. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan yang melintas sehari sebelumnya. Jika gencatan senjata benar-benar runtuh, tidak akan mengejutkan siapapun. Dan kemudian, tak lama setelah itu, kemungkinan besar kita akan melihat lebih banyak unggahan di Truth Social seperti seluruh peradaban akan musnah malam ini dan tidak akan pernah kembali lagi. Karena kita sudah mulai mendapatkannya. Jika Iran tidak sepenuhnya mematuhi gencatan senjata, maka penembakan akan dimulai, lebih besar, lebih baik, dan lebih kuat dari yang pernah dilihat siapapun sebelumnya. Baiklah, mari kita lakukan percakapan jujur tentang menghancurkan sebuah peradaban dan secara khusus, mengapa itu bukan ide yang bagus. Tapi itu berarti kita harus membahas dulu argumen yang kurang meyakinkan tentang hukum internasional, lalu argumen yang mungkin meyakinkan atau mungkin tidak tentang efek balik. Dan kemudian argumen yang benar-benar meyakinkan tentang cara terbaik bernegosiasi ketika Anda mencoba menyandera sesuatu. Jika Anda baru di sini, pertama-tama selamat datang. Tapi kedua, saya curiga Anda berpikir saya akan membahas selama 10 menit tentang seluk-beluk hukum internasional. Saya tidak akan melakukannya. Karena hukum internasional itu konyol. Ya, tentu saja, saya rasa memang baik punya sesuatu untuk dicita-citakan. Tapi dalam kenyataan praktis di lapangan, itu hampir tidak ada artinya. Dan itulah yang membuatnya jadi konyol. Namun demikian, reaksi umum terhadap unggahan Trump di Truth Social adalah keterkejutan dan ketakutan. Kamu tidak bisa melakukan itu melanggar hukum internasional, kata mereka. Oke, lalu kenapa? Apa yang akan terjadi jika Donald Trump melanggar hukum internasional? Apakah ada yang akan datang dan menangkapnya? Apa yang akan dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa? Memberikan sanksi padanya? Memberikan sanksi padanya dengan tentara mereka? Oh, tunggu sebentar. Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak punya tentara. Apakah kita tidak belajar apa-apa sejak George W. Bush dan Irak? Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti organisasi internasional lainnya yang sejenis tidak punya kekuatan. Sekarang jangan salah paham. Organisasi internasional yang tidak punya kekuatan tetap bisa sangat berguna dan meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Alter ego saya yang sebenarnya, seorang ahli teori permainan dan profesor akademis, telah banyak menulis tentang topik itu. Tapi jenis organisasi internasional yang dimaksud jelas tidak berhasil dengan memaksa siapapun untuk melakukan apapun. Tentu saja, salah satu cara mereka bisa memberikan dampak nyata adalah dengan menciptakan standar baku untuk hukum domestik, lalu memberi tekanan pada pemerintah agar mengesahkan hukum domestik yang sesuai dengan hukum internasional. Itu berhasil karena hukum domestik cenderung lebih dapat ditegakkan. Tapi jangan berharap itu akan memberikan dampak yang berarti di sini. Departemen Kehakiman Trump sudah mulai menyusun argumen hukum untuk mencari celah hukum, yang akan kita bahas lebih lanjut sebentar lagi. Mereka bukanlah hakim di Den Haag yang pada akhirnya menentukan legalitas Undang-Undang Amerika Serikat. Jadi, lupakan saja pemikiran itu sekarang. Pada tingkat tertentu, beberapa argumen umum tampaknya memahami hal ini. Namun, harapan mereka masih belum sesuai dengan realitas di Gedung Putih. Hukum internasional seharusnya dipatuhi karena akan buruk jika Anda melanggarnya. Bagaimanapun juga, itu adalah hukum. Apakah Anda tidak punya rasa malu, Pak? Apakah Anda tidak punya rasa malu? Yah, berita terbaru, banyak pemimpin internasional yang tidak punya rasa malu. Sebenarnya, itu mungkin menjadi ciri khas dari kalangan pemimpin dibandingkan dengan kita semua. Apakah ada yang berpikir bahwa argumen hukum internasional akan meyakinkan siapapun tentang masalah ini? Ya, siapapun yang belum pernah diyakinkan sebelumnya. Apakah ada orang lain yang merasa ironis bahwa orang-orang sering mengkritik Trump karena dianggap tidak bermoral, tetapi kemudian terus mencoba meyakinkannya dengan argumen-argumen moralistik? Kurang dari 3 bulan yang lalu, para pemimpin dunia berkumpul di Davos untuk melakukan tingkah aneh khas para pemimpin.
Anda mungkin ingat bahwa Perdana Menteri Kanada Mark Carney memberikan pidato yang menurut banyak orang adalah yang terbaik dalam acara tersebut, dengan tatanan dunia dan hukum internasional sebagai topiknya. Berikut inti dari pidatonya. Hari ini saya akan berbicara tentang keretakan dalam tatanan dunia, akhir dari fiksi yang menyenangkan, dan awal dari kenyataan yang keras, di mana geopolitik, khususnya geopolitik kekuatan besar, tidak tunduk pada batasan apapun, tidak ada kendala. Sebenarnya bagian itu disampaikan dalam bahasa Prancis, tapi percayalah Anda tidak ingin mendengar saya mencoba berbicara dalam bahasa itu. Untungnya, dia kemudian beralih ke bahasa Inggris. Selama beberapa dekade, negara-negara seperti Kanada makmur di bawah apa yang kita sebut tatanan internasional berbasis aturan. Kita tahu bahwa cerita tentang tatanan internasional berbasis aturan itu sebagian tidak benar. Bahwa yang terkuat akan mengecualikan diri mereka sendiri ketika itu menguntungkan. Bahwa aturan perdagangan ditegakkan secara tidak seimbang. Dan kami tahu bahwa hukum internasional diterapkan dengan tingkat ketegasan yang berbeda, tergantung pada identitas terdakwa atau korbannya. Pidato itu disampaikan kurang dari 3 bulan yang lalu, dan seolah-olah semua orang sudah melupakannya. Kita kembali membicarakan hukum internasional seolah-olah itu memiliki makna. Tidak ada maknanya. Jadi, bisakah kita mencoba beralih ke cara berpikir yang lebih strategis? Anda mungkin berpikir bahwa alternatif yang akan saya usulkan adalah bahwa ini akan menjadi bumerang dalam politik domestik Iran. Bahwa rezim tersebut tidak populer saat memasuki perang. Amerika Serikat memulai perang ini pada akhir Februari untuk mencoba memanfaatkan kelemahan pemerintah. Dan bahwa tujuan akhirnya adalah agar rezim yang lebih bersahabat dapat menggantikannya. Tapi menghancurkan pembangkit listrik dan jembatan? Tidak, itu justru merugikan. Itu akan memicu efek bersatu mendukung pemerintah, di mana kaum moderat di negara itu akan berpihak pada pemerintah. Hal ini akan memungkinkan pemerintah Iran untuk mempertahankan perjuangannya melawan Amerika Serikat sekaligus melawan para pengunjuk rasa di dalam negeri. Apakah itu bisa terjadi? Ya, tentu saja. Saya tidak ragu akan ada reaksi balik sampai taraf tertentu. Itu adalah konsekuensi negatif yang jelas dari langkah eskalatif seperti itu. Orang jadi bertanya-tanya, apakah ini menandakan bahwa intelijen Amerika Serikat sangat skeptis tentang kemungkinan terjadinya pemberontakan? Ada beberapa bocoran terkait hal itu, meskipun sulit untuk mengetahui apakah perkiraan tersebut menganalisis apa yang bisa terjadi sekarang dibandingkan dengan apa yang mungkin terjadi setelah kampanye yang berkepanjangan. Namun dampak akhirnya di sini juga bukanlah dampak negatif yang jelas dan tak terhindarkan seperti yang digambarkan media. Memang, potensi masalah dengan argumen tersebut ada dua. Pertama, secara umum ini bukanlah permainan zero sum antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran. Warga negara tidak memilih salah satu di antara keduanya. Jika ada kesempatan untuk menggulingkan pemerintah, inti kelompok demonstran dari bulan Januari itu pasti tetap akan memanfaatkan kesempatan tersebut. Pertanyaan dari sudut pandang pemerintah Iran adalah apakah mereka bisa meyakinkan kelompok moderat bahwa ini sebenarnya adalah permainan zero sum dan lebih baik pihak yang sudah mereka kenal daripada pihak lain yang ada di Gedung Putih. Jadi, apakah rakyat Iran sadar bahwa Amerika Serikat sebenarnya tidak mungkin bisa mengambil alih dan mengatur Iran? Apakah mereka sadar bahwa Amerika Serikat tidak memiliki pasukan di lapangan, hanya mampu menempatkan beberapa ribu pasukan saja saat ini, dan akan membutuhkan jumlah yang jauh lebih besar untuk bahkan mencoba menduduki negara itu secara langsung? Dan apakah mereka memperhatikan bagaimana situasi di Irak pada tahun 2003 ketika Amerika Serikat memang menggulingkan diktator negara itu, tetapi sama sekali tidak ingin menjadikan Irak sebagai protektorat Amerika Serikat? Potensi kelemahan kedua dari anggapan dominan bahwa hal ini akan menjadi bumerang adalah faktor ekonomi dari situasi ini. Salah satu faktor yang memengaruhi apakah seseorang ingin melakukan protes adalah biaya peluang untuk melakukannya. Orang-orang dengan pekerjaan yang cukup baik cenderung melanjutkan kehidupan sehari-hari mereka, bahkan jika mereka membenci pemerintah. Karena keadaan relatif baik bagi mereka, dan melakukan protes itu berisiko. Nah, jika seluruh negara mengalami pemadaman listrik, keadaan akan mulai terlihat tidak begitu baik bagi orang-orang tersebut. Apakah mereka akan merasa frustrasi karena militer Amerika Serikat yang menyebabkannya? Mungkin saja. Apakah itu akan mengubah ketidaksukaan mereka terhadap pemerintah Iran? Kemungkinan besar tidak. Satu-satunya perbedaan adalah mereka bisa melakukan sesuatu terhadap pemerintah Iran. Tidak banyak yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan bom-bom Amerika Serikat berjatuhan, kecuali, ironisnya, dengan menggulingkan pemerintah Iran. Akibatnya, kita harus menunggu dan melihat dampak balik secara keseluruhan jika Amerika Serikat benar-benar menerapkan strategi ini.
Akhirnya kita perlu membahas isu besar ini. Ada masalah mendasar dengan menghancurkan infrastruktur. Ini adalah isu yang telah kita bahas panjang lebar terkait perang Rusia-Ukraina, baik dari segi infrastrukturnya di sana maupun uang Kremlin yang disandra oleh Eropa. Dan sandera adalah istilah yang tepat di sini, bahkan jika kita sedang membicarakan infrastruktur. Begitu Anda menghancurkan sebuah jembatan atau pembangkit listrik, tidak ada saklar sederhana yang bisa ditekan untuk memulihkannya. Dan ini menjadi masalah jika Anda terlibat dalam negosiasi koersif dengan lawan, misalnya mengenai Selat Hormuz. Daya tawar Anda ditentukan oleh apa yang bisa Anda harapkan untuk diperoleh melalui pertempuran, dan biaya yang bisa Anda bebankan kepada lawan Anda dengan asumsi Anda bertempur hingga mencapai penyelesaian militer. Mungkin bertentangan dengan intuisi, Anda sebenarnya tidak ingin benar-benar membebankan biaya-biaya tersebut kepada lawan selama pertempuran berlangsung. Tidak sampai benar-benar di akhir ketika putaran negosiasi terakhir pun telah gagal. Itu karena jika lawan Anda mengalami biaya tersebut lebih awal, hal itu tidak akan berdampak pada pengambilan keputusan lawan Anda di kemudian hari. Itu sudah hilang begitu saja. Dan itu berarti biaya lawan untuk melanjutkan perang menurun. Kamu kehilangan sebagian daya tawar kamu. Ini adalah cara intuitif untuk memikirkannya. Jika kamu menyandra seseorang demi uang tebusan dan keluarganya menolak membayar, apakah membunuh Sandra akan mengubah situasinya? Tidak. Kamu baru saja kehilangan satu-satunya alat tawar yang kamu miliki. Namun demikian, ada trade-off yang tak terhindarkan dalam meraih kemajuan militer untuk mengakhiri perang dengan hasil yang menguntungkan. Mencapai tujuan militer berarti mendorong hasil yang diharapkan dari perang ke arah yang kamu inginkan, tetapi hal itu pasti akan memberikan kerugian yang tidak dapat dipulihkan pada lawan. Meskipun demikian, kamu bisa mendapatkan daya tawar jika hasil akhirnya bergeser ke arah yang menguntungkan lebih besar daripada dampak buruk dari kerugian permanen yang kamu timpakan pada lawan. Itulah misalnya mengapa Ukraina menyerang kilang minyak Rusia pada umumnya merupakan ide yang bagus. Fasilitas-fasilitas tersebut dapat diperbaiki dalam waktu yang relatif singkat, jadi bagian biaya yang tidak dapat dipulihkan itu kecil. Namun Rusia kehilangan pendapatan, memperketat kendala anggaran Kremlin, dan membuat Ukraina menghadapi lebih sedikit tentara di medan perang. Ini juga merupakan perbedaan antara menghancurkan Pulau Kark dibandingkan hanya membuatnya tidak dapat digunakan selama perang Iran masih berlangsung. Dari sudut pandang sebaliknya, ini adalah perbedaan antara secara de facto menutup Selat Hormuz dibandingkan membanjirinya dengan ranjau untuk masa mendatang, baik saat damai maupun perang. Sebenarnya, hukum internasional mengakui pengecualian ini. Anda diizinkan untuk menargetkan infrastruktur yang mendukung warga sipil selama hal itu memiliki efek militer yang sepadan. Sekarang, siapa yang menafsirkan apa yang dianggap sepadan adalah titik di mana semua ini menjadi bermasalah. Anda tahu, itulah tepatnya arah yang diambil Departemen Kehakiman dengan hal ini. Bahkan mengabaikan masalah bahwa Amerika Serikat bukan pihak dalam beberapa perjanjian internasional tentang topik ini, seperti Protokol Tambahan 1 pada Konvensi Jenewa. Sekali lagi, hukum internasional tidak akan menjadi argumen yang meyakinkan bagi orang-orang yang benar-benar membuat keputusan. Sesuatu yang lebih seperti, bukanlah America First jika mengambil tindakan yang merugikan kepentingan Amerikas, dan tindakan seperti ini justru merugikan kepentingan Amerika Asak akan jauh-jauh lebih efektif. Bagaimanapun, saya tidak tahu seberapa jauh rencana ini akan berjalan jika Trump mencoba untuk melaksanakannya sepenuhnya. Tidak akan mengejutkan sama sekali jika terjadi lebih banyak serangan terhadap infrastruktur Iran, bukan karena ancaman Trump di media sosial, tetapi lebih karena Gedung Putih berpikir bahwa hal itu akan mendorong perang ini makin jauh. Tapi menurut saya menarik bahwa hampir 3 hari penuh berita didasarkan pada hal-hal yang dikatakan oleh Donald Trump. Ya, itu bukanlah hal-hal yang biasanya dikatakan oleh seorang presiden, tapi tetap saja itu bukanlah hal-hal yang seharusnya menjadi fokus para pengamat perang. Ingat, ada meme berbasis makanan tentang hal ini. Dunia yang mempercayai meme itu tidak sejalan dengan dunia yang mencoba menafsirkan setiap ancaman yang dibuat oleh Donald Trump. Sebagai perbandingan, berapa kali Anda pernah mendengar Iran meneriakan kematian bagi Amerika? Itu kurang lebih adalah versi yang lebih singkat dari apa yang diancamkan oleh Trump. Tapi kita sudah terbiasa mengabaikannya, karena itulah yang mereka katakan. Dan mengatakan sesuatu dalam hubungan internasional itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah tindakan. Itulah sebabnya saya berusaha tetap fokus pada bagian itu dalam krisis militer. Dan di sini, jenis tindakan yang diancamkan oleh Trump memiliki kelemahan strategis yang besar. Jadi, apa kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini? Mengajukan keberatan atas dasar hukum internasional adalah buang-buang tenaga,
karena itu sama sekali tidak akan mempengaruhi pemerintahan ini. Ada risiko dampak balik dari operasi semacam itu, meskipun efek akhirnya bisa beragam. Menargetkan infrastruktur bisa melemahkan kekuatan tawar sendiri. Itulah sebabnya biasanya hal itu bukan ide yang baik. Yang lebih baik adalah terus mencari tahu lebih banyak tentang perkembangan perang ini. Banyak video dan satu daftar putar lengkap tentang topik ini. Cek semuanya, dan jika kamu menikmati video hari ini, silahkan like, bagikan, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi. Jaga diri.